Bapak, Ibu, saudara-saudari, terimalah salam dari kami, Pahlado HKBP Banda Aceh, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melaksanakan ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah perayaan Paskah yang pertama, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang paling penting dalam perjalanan orang Kristen. Kebangkitan Yesus adalah puncak dan klimaks iman percaya kita. Tanpa kebangkitan, iman kita tumpul dan sia-sia. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu." Maka Paskah adalah matinya kematian. Kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita. Yesus memberi kita kehidupan, bukan kematian. Yesus memberi kita harapan baru, semangat baru, dan era yang baru. Yesus membawa kita dan menuntun kita kepada kehidupan yang dikehendaki olehnya. Saudara-saudari, kematian bukanlah titik akhir, tetapi dia adalah jembatan menuju kehidupan, kemenangan, kebangkitan, dan kepastian.
Ada dua hal yang sangat penting untuk menjadi pegangan kita dalam perayaan Paskah hari ini. Yang pertama, Paskah menghadirkan keberanian. Murid-murid Yesus bersembunyi di dalam satu ruangan. Bahkan mereka ada yang mundur, ada yang bersedih, ada yang berduka, ada yang putus asa. Tetapi kita melihat ada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang justru beroleh keberanian. Mereka menembus malam yang masih gelap, mengalahkan rasa takut yang menghantui pikirannya, mengalahkan keputusasaan karena Yesus telah mati. Mereka menghiraukan semuanya itu dan mereka berlari untuk melihat kubur Yesus, berlari untuk melihat Yesus yang mereka kasihi itu. Ketika para pria akhirnya mundur dan tidak bisa berbuat apa-apa, selalu ada waktu bagi wanita untuk tampil. Perempuan-perempuan yang diberkati oleh Tuhan, yang dianugerahkan keberanian, yang dibangkitkan Tuhan semangatnya, menerobos dan mengalahkan ketakutan. Bahkan kecemasan tidak ada dalam diri mereka, melainkan semangat yang berlari-lari, yang berkobar-kobar untuk melihat Yesus walaupun Yesus sudah mati dan dikuburkan. Saudara-saudari, perempuan itu menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mereka berjumpa dengan malaikat yang telah membuka pintu kubur Yesus. Malaikat itu berbicara kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bahkan kita juga melihat setelah itu Maria Magdalena akhirnya berjumpa dengan Yesus, bahkan berbicara dengan mereka. Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi bukti dan saksi kunci akan kebangkitan Yesus dari kematian. Saudara-saudari, betapa berharganya menjadi saksi pertama. Dan itu hanya dirasakan oleh setiap orang yang dianugerahkan Tuhan keberanian menerobos kegelapan, menerobos ketakutan, bahkan menerobos kekhawatiran yang melanda manusia pada umumnya. Seperti halnya Maria Magdalena dan Maria yang lain yang memiliki keberanian, dan keberanian itu bersumber dan kita peroleh dari Tuhan dalam rohnya, maka setiap kita yang juga menyaksikan kebangkitan Yesus, yang sudah menerima dan mendapatkan kabar bahwa Yesus telah bangkit bagi kita, maka kebangkitan itu sendiri menghadirkan keberanian bagi kita. Bukan lagi ketakutan yang menguasai diri kita, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi keputusasaan, bukan lagi kegelisahan, tetapi keberanian untuk hidup, keberanian untuk berbuat, keberanian untuk melakukan sesuatu demi Kristus yang bangkit dan hidup itu. Berani bukanlah nekat, tapi berani itu adalah anugerah yang meyakini ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja, memampukan diriku, memampukan kita semua dari segala keterbatasan dan kelemahan kita. Maka Paskah menghadirkan keberanian bagi kita. Lalu yang kedua, Paskah menuntun kita untuk bergegas pergi ke Galilea. Apa makna semua ini? Hal ini dikatakan oleh malaikat kepada Maria Magdalena dan akhirnya kepada murid-muridnya. Kamu akan berjumpa dengan Yesus di Galilea.
Dan para malaikat itu menyuruh para murid dan Maria Magdalena untuk bergegas, untuk berlari, untuk segera, tidak mengulur-ulur waktu, tidak berpangku tangan, tetapi segera bergegas, lekaslah. Maka Paskah itu menggerakkan, Paskah itu menggairahkan, Paskah itu memacu kita untuk berjalan, bahkan berlari lebih kencang, karena kita harus memaknai setiap waktu yang ada adalah anugerah, kesempatan untuk melakukan sesuatu, anugerah untuk memberitakan Injil, anugerah untuk mempraktekkan nilai-nilai kasih, anugerah untuk memberitakan bahwa Yesus itu bukan hanya melewati kematian, tetapi Yesus mengalahkan kematian melalui kebangkitan dan kemenangannya. Paskah memacu kita untuk melakukan sesuatu yang bukan hanya sesuai dengan kemampuan kita, tetapi memenuhi semua panggilan Tuhan di dalam setiap kita. Panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk pergi bergegas kemana? Ke Galilea. Ada apa di Galilea? Dan untuk apa ke sana? Galilea pada zaman Yesus adalah negeri yang terbuang, negeri orang-orang terpinggirkan, negeri orang-orang marginal, sekaligus orang-orang yang dipandang liar dan barbar, negeri orang-orang yang tidak beretika dan tidak bermoral menurut sebagian orang, negeri orang-orang miskin dan kaum papa, negeri orang-orang yang cacat dan difabel, negeri orang-orang yang belum menerima Injil dan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengarahkan kita untuk pergi ke Galilea. Itu artinya kita harus bergegas dengan apa yang kita punya, potensi apa yang kita miliki, karakter apa yang kita peroleh dari Tuhan. Kita pergi dan diutus untuk menemui mereka yang difabel, menemui mereka yang terpinggirkan, menemui mereka yang dilupakan, menemui mereka yang dibuang, menemui mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Kita diutus ke sana. Dan orang-orang seperti itu ada di sekeliling kita. Orang-orang seperti itu yang dibuang dan dilupakan dan dipandang sebelah mata oleh dunia ini ada di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di antara tetangga kita, mungkin di antara lingkungan rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat kita beraktivitas. Mereka ada di sana. Orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Yesus mengarahkan perhatian dan pelayanannya ke sana. Nah, kita juga diarahkan untuk mengarahkan perhatian dan pelayanan kita kepada mereka, untuk membawa mereka kepada terang Allah. Yesus pergi ke Galilea bukan ke Yerusalem. Yesus tidak menemui orang-orang yang hidupnya serba mewah dan yang tinggal di dalam istana. Tapi Yesus bergaul dan bersama-sama dengan orang marginal, orang-orang yang tidak terdidik. Yesus mengajar di sana, mendidik mereka, menuntun mereka dengan penuh kasih, dan memberi mereka harapan dan semangat untuk membangun kemanusiaannya, untuk beroleh semangat memberitakan firman, untuk memahami bahwa hidupnya itu berharga bagi dunia ini. Yesus bergaul dan bersama-sama dengan mereka, maka kita pun diajak untuk selalu bergaul dengan mereka, menuntun dan membawa mereka kepada Tuhan. Iman yang sehat adalah iman yang senantiasa memiliki keberanian untuk mengambil resiko,
menemui mereka tentu akan berhadapan dengan resiko. Resiko itu adalah waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan mungkin juga nyawa kita akan kita korbankan demi mereka yang terlupakan dan yang terpinggirkan. Saudara-saudara, banyak orang mengaku hidupnya dipenuhi oleh berkat, oleh mujizat, oleh rahmat yang berlimpah-limpah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa ketika berjumpa dengan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan. Begitu banyak orang yang mengaku diberkati dan diberi kelimpahan dan mengaku selalu bersyukur, tetapi tidak tampak sedikit pun kepeduliannya terhadap orang lain. Maka Paskah adalah menuntun kita untuk juga pergi dan melakukan sesuatu bagi orang lain. Kepedulian kita sangat dituntut pada hari ini di tengah-tengah ancaman pandemi virus corona. Kita diingatkan dan diarahkan untuk melibatkan diri kepada tindakan-tindakan Allah, yaitu melakukan sesuatu bagi mereka yang lebih susah, yang lebih miskin, yang lebih menderita, yang lebih khawatir, yang berputus asa dari kita. Maka ketika kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, sepertinya kita sedang berjalan dalam kegelapan yang panjang. Tetapi ingatlah, sepanjang-panjangnya kegelapan akan hadir terang, akan hadir cahaya. Dan itulah harapan, itulah kebangkitan Yesus yang memberi kita harapan untuk bangkit, harapan untuk bersukacita, harapan untuk bergairah, harapan untuk selalu bergembira di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dan menang, kami kini semakin dibangkitkan oleh cahaya kemenangan Tuhan melalui kemenangan-Mu mengalahkan kematian. Paskah membangkitkan semangat kami, membangkitkan harapan kami, membangkitkan sukacita kami, bahwa kami pun akan bangkit membawa cahaya Tuhan di tengah-tengah kegelapan, ketakutan yang sedang kami rasakan. Berkatilah kami ya Bapa, setiap umat-Mu yang beribadah Paskah di rumah masing-masing. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat Paskah. Tuhan memberkati.